Sepertinya tahun 2023 sudah tidak lama lagi. Tentu ini akan menarik ditunggu mengingat beberapa produsen juga sudah mempersiapkan mobil terbaru mereka di pasaran. Ada yang mengeluarkan model baru, pembaruan facelift, serta fitur mesin yang berbeda dari seri sebelumnya. Apalagi untuk pasar atau industri tanah air, semakin banyak produsen masuk ke Indonesia, maka semakin variatif pula pilihan konsumen dalam memilih mobil yang ingin mereka miliki. Untuk itu di video kali ini, kita bakalan membahas 10 mobil terbaru yang akan meluncur di pasar Indonesia tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke videonya, bagi kamu yang ingin membeli mobil dengan menjual mobil bekas kamu tapi bingung caranya agar dapat harga tinggi dengan proses terpercaya, mudah dan cepat, kamu bisa coba Carsom, sebuah platform penjualan mobil bekas yang membantu pelanggan mereka untuk menjual mobil. Mulai dari inspeksi mobil, mutasi kepemilikan, hingga kemudahan pembiayaan yang cepat menjadikan menjual mobil menjadi sangat mudah di Carsom karena menawarkan solusi efektif kepada konsumen dan dealer mobil bekas. Caranya simple banget. Kamu tinggal ke Play Store, install terlebih dahulu dan pilih negara. Di sini kita bisa login langsung melalui via Gmail yang kita miliki. Jika kamu ingin jual mobil, tinggal klik menu jual mobil, lalu isi data dengan merek mobil, nama dan nomor yang sudah kalian cantumkan terlebih dahulu. Nah, nantinya kalian akan diberikan beberapa tempat terkait inspeksi yang selanjutnya tinggal proses penjualan atau postingan untuk memastikan terhadap kesehatan mesin dan kondisi mobil saat ini. Kamu juga bisa mencari mobil bekas yang diinginkan di sini, di mana informasi yang disampaikan terkait barang yang dijual sangat detail, mulai dari harga, lokasi penjualan, fitur mobil, kondisi mobil, hingga simulasi cicilan yang kalian inginkan. Di Carsom juga kamu akan mendapatkan jaminan 5 hari uang kembali, garansi 1 tahun, dan kualitas mobil yang terjamin pastinya. Bahkan pembayaran cepat tanpa repot urusan dokumen. Kamu bisa langsung coba dengan menginstal aplikasi atau registrasi terlebih dahulu di link deskripsi atau kolom komentar di video ini. So, tunggu apa lagi? Jual dan cari mobil impianmu di Carsom. Number 10. New Honda CR-V 2023. Nah, bagi kamu pecinta SUV perkotaan, Honda CR-V ini bisa menjadi pilihan. Kabar baiknya, pihak Honda melakukan perubahan signifikan pada tampilan desain, eksterior maupun interior di mobil ini. Ada beberapa penambahan fitur yang dijamin akan meningkatkan minat konsumen di Indonesia. Dari segi eksterior, nampak mobil ini memiliki bagian depan yang lebih tegak dan aksen-aksen persegi. Proporsi bodi yang dimiliki memang lebih tampak pipi serta panjang yang memang ciri khas dari CR-V. Karakter yang dibawa pada generasi terbaru ini memiliki kesan matur serta sporty yang lebih diturunkan. Soal dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.694, lebar 1.864, dan tinggi 1.681 mm. Mengenai mesin, Honda CR-V 2023 menggunakan mesin 4 silinder turbo 1,5 liter yang dapat menghasilkan tenaga hingga 190 horsepower dan torsi 243 Nm. Tenaga yang dihasilkan ini kemudian disalurkan pada transmisi CVT pada penggerak roda depan. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan tenaga listrik hybrid yang dapat menghasilkan tenaga 204 horsepower dan torsi 335 Nm. Mengenai harga untuk pasar US, Honda CR-V dibanderol mulai dari 31.000 US dollar atau jika dikonversikan setara dengan 481 juta rupiah untuk varian E-Extreme, dan tertinggi dibanderol mulai dari 38.600 US dollar yang mana jika dikonversikan setara dengan 597 juta rupiah. Number 9. Kijang Innova 2023. Kelahiran Toyota Kijang generasi terbaru akan menarik untuk ditunggu. Mobil ini digadang-gadang segera rilis secara global tahun ini, yang mana tentunya jika masuk Indonesia, selambat-lambatnya ada pada tahun depan atau 2023 mendatang. Selain kehadirannya yang ditunggu-tunggu, medium MPV ini kabarnya akan memiliki nama baru dengan sebutan Innova Zenix. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan adanya informasi yang beredar pada PDKI Kemenkumham.
Dari desain beberapa render yang beredar, mobil ini menggunakan tampilan depan yang tajam serta grill yang cukup lebar dan bumper bawah yang juga luas. Tak hanya desain secara eksterior yang akan berubah, Innova terbaru ini juga sudah menggunakan mesin hybrid maupun non-hybrid. Walaupun memang belum ada informasi resmi akan seperti apa sistem hybrid yang digunakan, tapi banyak yang menduga kalau varian hybrid mobil ini akan menggantikan mesin diesel konvensional dengan alasan mengejar standar emisi gas buang yang semakin ketat. Secara dimensi, mobil ini disebutkan beberapa sumber memiliki jarak sumber roda berukuran 2850 yang mana lebih panjang 100 mm dibandingkan Toyota Innova saat ini. Platform yang diaplikasikan juga melalui model terbaru yakni Toyota New Global Architecture atau TNGAC. Number 8. Suzuki Swift 2023. Awal kehadiran di tahun 2005, kala itu untuk pasar Indonesia. Kini Swift bertransformasi makin lebih keren untuk tahun 2023 mendatang. Dari detail yang ditawarkan, mobil ini akan menggunakan platform Heartech yang memiliki kemampuan menciptakan bobot ringan. Tingkat kekakuan tinggi serta fleksibilitas sangat baik membuat Suzuki masih bertahan dengan platform tersebut. Beberapa media lokal Jepang juga sempat menangkap keberadaan mobil ini di jalan raya yang masih menutup kamuflase. Sedangkan beralih ke bagian depan, mobil ini semakin agresif terutama di model Swift Sport. Lampu utama yang tadinya ada di garis atas kap mesin, kini posisinya bergeser ke bawah. Pilar C juga dibuat lebih tebal dan kemungkinan bagian ini akan ditanamkan hingga ke atap mobil. Untuk mesinnya, Suzuki Swift Sport 2023 dibenamkan mesin bensin 1,4 liter dilengkapi turbo yang disandingkan dengan motor listrik dan baterai berukuran 48 volt. Mesin bensinnya mampu menghasilkan tenaga hingga 130 PS, sementara motor elektrik di mobil ini bisa memproduksi daya 13 PS. Tenaga yang dihasilkan ini kemudian disalurkan pada transmisi 5 percepatan, otomatis serta ada opsi manual 6 percepatan. Mengenai harga, diprediksi mobil ini akan dibanderol pada range 191 juta hingga 213 juta untuk pasar Jepang terlebih dahulu. Number 7. MG Extender. Salah satu jenis mobil double cabin yang segera masuk Indonesia. Hal ini dimulai saat MG membawa Extender pada event Gias tahun ini. Pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka juga tertarik untuk segera meluncurkan mobil double cabin mereka di Indonesia karena mempertimbangkan minat dan kebutuhan perusahaan maupun para hobi otomotif. Produksi MG memang saat ini cukup banyak digenjot, di mana berfokus untuk pasar-pasar negara berkembang. Balik ke double cabin mereka, secara tampilan mobil ini memiliki gaya yang lebih berani dan juga mencolok. Grill dibuat jauh lebih menonjol dan memanfaatkan seluruh bagian tengah, yang mana juga terdapat chrome horizontal. Selain itu, lampu depan kini terbagi menjadi 2 blok serta menampilkan teknologi LED dalam versi perlengkapan terbaik. Bagian belakang juga mengalami perubahan terutama di area kargo. Kini MG Extender memiliki lapisan hitam di seluruh permukaannya. Soal dimensi, Extender ini memiliki panjang 5360, lebar 1900 dan tinggi 1850 mm. Sedangkan untuk jarak sumber roda yang dimiliki berukuran 3150 mm dan ground clearance 216 mm. Mengenai mesin, mobil yang berbasis Maxus T90 ini memiliki mesin berukuran 4 silinder turbo diesel berkapasitas 1996 cc yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 158 daya kuda dan torsi 375 Nm. Terkait harga, mobil ini akan dijual pada range 321 juta untuk varian terendah dan 434 juta untuk varian tertingginya. Number 6. Honda RS Concept. Salah satu SUV menarik yang ditunggu-tunggu juga kehadirannya ialah RS Concept, yang mana banyak informasi beredar kalau mobil ini nantinya memiliki nama sebagai Honda WRV. Pertama kali diperkenalkan pada event Gias, mobil RS Concept ini memang langsung banyak menarik perhatian. Pasalnya, saat ini industri otomotif tanah air ramai dengan produsen meluncurkan mobil di kelas compact SUV. Honda pun juga memanfaatkan kesempatan ini dengan bermain pada pasar tersebut.
Dari sisi eksterior, Honda RS Concept ini memiliki tampilan bodi yang ramping, garis tajam, serta bodi kokoh. Selain tampilan sporty juga mencolok yang menyesuaikan dengan DNA dari mobil Honda, secara detail dari interior, mobil ini memang belum banyak gambar yang beredar. Namun satu hal yang pasti, RS Concept sudah banyak tertangkap melakukan uji coba di jalanan Indonesia. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa mobil ini segera atau tidak lama lagi diperkenalkan. Versi produksi massal mobil ini tentunya akan menawarkan beberapa opsi mesin seperti 1000 cc, 1300 cc, maupun 1500 cc naturally aspirated. Number 5. Wuling Alves. Wuling Motors nampaknya juga akan segera menambah jajaran mobil yang mereka pasarkan di Indonesia. Kabar terbaru mobil yang akan segera rilis tersebut ialah Wuling Alves, sebuah mobil pada segmen crossover atau compact terbaru. Sebagaimana diketahui, mobil ini pada dasarnya memiliki nama sebagai Wuling Xingchen ketika dipasarkan lebih dulu pada pasar Tiongkok. Namun secara global tentunya mereka memiliki nama beredar. Rilisnya Alves ini juga semakin kuat dengan terdaftarnya nama mobil tersebut pada PDKI Kemenkumham 13 Agustus 2022 lalu. Berkaitan dengan mobil, jika berkaca pada Xingchen yang rilis, Alves ini memiliki eksterior modern dan dipadukan dengan grill pola honeycomb melalui sentuhan 3 dimensi. Sedangkan untuk headlamp, mobil ini menggunakan jenis LED mirip layaknya mobil-mobil desain Eropa. Beralih ke bagian belakang, desain lampunya terlihat mengikuti headlamp yang tampak sederhana. Soal dimensi, SUV compact ini memiliki dimensi dengan panjang 4365, lebar 1750, dan tinggi 1640 mm. Masuk ke interior, beberapa gambar yang beredar menampilkan mobil ini bernuansa sporty yang didukung dengan warna kontras dan juga bahan premium. Soal dapur pacu, Wuling Alves kemungkinan besar akan menggunakan mesin 1,5 liter serta 1,5 liter turbo sebagai opsi lainnya. Mesin yang digunakan ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 98 horsepower dan torsi 143 Nm, serta varian lainnya sebesar 146 horsepower dan torsi 250 Nm. Terkait harga, Alves kemungkinan akan dibanderol pada range 250 juta untuk varian terendah dan 300 juta untuk varian tertinggi di Indonesia. Number 4. Nissan Terra Facelift 2023. Sempat diperkenalkan sebelumnya secara global, akhirnya salah satu penantang bagi dua SUV leather frame yakni Fortuner dan Pajero Sport kedatangan pembaruan bagi pesaingnya yakni Nissan Terra Facelift. PT Nissan Motor Distributor Indonesia memang menampaknya sudah gencar nih memperkenalkan Terra terbaru ini, yang mana juga sudah memperlihatkan beberapa ubahan terdapat pada mobil tersebut. Nissan Indonesia sendiri membawa Terra varian tertinggi yakni VL dengan sistem penggerak 4x4. Kalau dari segi eksterior memang Nissan ini terlihat cukup simpel pada bagian depan. Terdapat grill chrome pada bagian tengah serta bumper berwarna silver di bagian bawah. Ada juga nih fog lamp di sisi kiri dan kanan serta 2 buah lampu di bagian atas. Tak hanya eksterior, Nissan juga membawa sejenak pembaruan seperti fitur lane departure warning, blind spot warning, intelligent around view monitor, dan juga rear cross traffic alert. Soal mesin, mobil ini menggunakan mesin 2300 cc yang lebih kecil jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Jantung mekanis ini juga lebih kecil dari kompetitor seperti Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner yang menggunakan mesin 2400 cc. Bicara soal harga, Nissan Terra kemungkinan besar dijual pada range 600 hingga 700 jutaan. Namun ini belum merupakan harga resmi yang diluncurkan di Indonesia. Number 3. Citroen C3. Citroen, sebuah brand otomotif asal Prancis ini kabarnya akan segera memasarkan produk mereka di Indonesia. Ada 3 mobil yang dimasukkan, salah satunya ialah Citroen C3 ini. Dari segi desain, memang mobil ini memiliki tampilan depan yang cukup unik, mirip-mirip Kia, tapi dengan aksen yang lebih minimalis dan tidak terlalu tajam.
Beberapa detail seperti dua krom bila pada bagian atas, grill berbentuk segi 6 dan bumper pada bagian bawah, yang mana secara keseluruhan Citroen C3 ini menyongsong pasar atau segmen compact SUV dan juga cukup menjadi primadona bagi konsumen di Indonesia. Soal dimensi, mobil ini memiliki panjang 3981, lebar 1733 dan tinggi 1604 mm. Sedangkan untuk jarak sumber roda berukuran 2540 mm. Dari segi spesifikasi, mobil ini memiliki dua pilihan mesin. Yang pertama, mesin berkapasitas 1200 cc yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 80 daya kuda dan torsi maksimal 115 Nm. Sedangkan untuk mesin kedua ialah mesin 1800 cc 3 silinder yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 108 daya kuda dan torsi 190 Nm. Kedua tenaga mesin ini kemudian disalurkan pada transmisi manual 5 percepatan. Number 2. New Pajero Sport Facelift. Pajero Sport sepertinya juga sedang dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Mitsubishi menghadirkan mobil SUV ini dengan banyak perombakan dan penambahan fitur pada Pajero Sport 2023. Kehadiran SUV ini bakal membuat persaingan di segmen mobil SUV kembali memanas. New Pajero Sport 2023 ini disebutkan akan menjadi high-end next generation SUV dengan teknologi plug-in. Selain itu, sudah terlihat mesin diesel nampaknya akan ditinggalkan oleh semua kendaraan yang ada di dunia di masa mendatang. Tentunya Mitsubishi melakukan ini agar cepat memproduksi mobil dengan standar ramah lingkungan. Beberapa informasi beredar, SUV ini akan memiliki tampilan yang lebih futuris namun minimalis dari versi sebelumnya. Bodi tetap sama, tidak jauh berbeda dengan dimensi sekarang. Namun tentunya ada peningkatan fitur yang akan dibawa oleh mobil ini. Soal informasi harga tentunya juga belum beredar. Tapi yang pasti tidak akan jauh berbeda dengan harga saat ini yang berada pada range 537 juta hingga 720 juta rupiah. Number 1. Kia Niro 2023. Mobil yang diperkenalkan oleh Kia pada event Gias ini juga tidak kalah menarik untuk diperhatikan. Crossover yang telah mengalami perombakan besar-besaran untuk generasi kedua mencerminkan apa yang telah diterapkan Kia pada desain kendaraan baru mereka. Terlebih lagi, mobil ini tak menggunakan mesin konvensional, melainkan yang lebih ramah lingkungan, di mana masyarakat Indonesia kini mulai menyukai mobil listrik ramah lingkungan tanpa emisi berbasis baterai. Dari eksterior, tampilan depan Kia ini memiliki desain futuris dengan banyak aksen menyipit yang diberikan pada mobil ini. Velg Kia Spoke juga terlihat pada Niro baru ini. Soal dimensi, Kia Niro memiliki panjang 4420, lebar 1825 dan tinggi 1545 mm. Soal fitur, mobil ini juga hadir dengan Green Zone Drive Mode yang secara otomatis mematikan mesin pembakaran ketika sistem navigasi mendeteksi zona hijau. Pengemudi juga dapat mengatur zona hijau secara manual untuk memaksa crossover ini bekerja hanya dengan tenaga listrik. Soal harga, mobil ini dibanderol mulai dari 39.450 US dollar atau jika dikonversikan setara dengan 572 juta rupiah. Nah, itu dia 10 mobil terbaru yang akan meluncur di pasar Indonesia tahun 2023. Dari list mobil tersebut, yang mana nih pengen kalian tunggu? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga nih Instagram kita di @b.otomotifcia untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.